Hai, kali ini kita akan belajar tentang tipe data numerik. Tepatnya, kita akan belajar tentang karakteristik berbagai tipe data numerik. Kemudian, tentang kompatibilitas antara tipe data dan nilai. Ini adalah tipe data yang akan kita bahas. Tipe data numerik merupakan jenis tipe data primitif. Kita akan membahas bilangan bulat dan bilangan real, yang juga dikenal sebagai bilangan berkoma. Di dunia komputer, bilangan real juga dikenal sebagai floating point number. Tipe bilangan bulat yang akan dibahas adalah byte, short, int, dan long. Tipe data char tidak akan kita bahas sekarang. Ini akan dibahas ketika kita berbicara tentang tipe data string. Pada dasarnya, string merupakan kumpulan dari banyak char, jadi akan lebih sederhana dan lebih masuk akal ketika kita membahas keduanya secara bersamaan. Tipe bilangan real yang mau kita bahas adalah float dan double. Setiap tipe data numerik memiliki kapasitasnya masing-masing. Pada tabel ini, semakin ke bawah, maka kapasitasnya akan semakin besar. Semakin tinggi kapasitasnya, maka nilai yang dapat disimpan dalam tipe data tersebut akan semakin besar dan juga semakin presisi. Dari tabel ini, kita tahu bahwa tipe data yang berkapasitas paling rendah adalah byte. Dia hanya bisa menyimpan angka antara minus 128 sampai 127. Artinya, ketika kita mau menyimpan bilangan 300 misalnya, kita tidak bisa menggunakan byte, kita harus menggunakan short. Kembali lagi ke tabel, jenis tipe data numerik dengan kapasitas tertinggi adalah double. Dua hal lagi yang perlu diingat, semua bilangan bulat yang kita tuliskan dalam Java akan diasumsikan sebagai int atau integer. Sedangkan semua bilangan berkoma akan diasumsikan sebagai double. Memahami kapasitas tipe data menjadi penting karena menyimpan data dari sebuah tipe data berkapasitas tinggi ke tipe data berkapasitas rendah dapat menyebabkan hilangnya presisi data. Untungnya, Java mengeluarkan kesan kesalahan ketika kamu tidak sengaja melakukan hal semacam itu. Contoh sederhananya, ketika kita mengakses lokasi seperti yang terlihat pada gambar, kita ada di sekitar Rumah Sakit Islam dan Universitas Yarsi. Namun, ketika kita hanya fokus pada 2 digit di belakang koma, lokasinya langsung berubah jauh. Inilah sebabnya kita perlu hati-hati dengan presisi data. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya menggunakan tipe data numerik dalam bahasa Java. Kita perlu mendeklarasikan variabel dan kemudian memberikan nilainya. Caranya sama seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Untuk penyederhanaan, kita akan menggunakan teknik mendeklarasikan dan memberikan nilai dalam satu baris, yaitu dengan menuliskan tipe data spasi nama variabel spasi sama dengan nilai. Selain cara penulisan, kita juga perlu memperhatikan yang namanya kompatibilitas. Artinya, antara tipe data dengan nilai itu harus kompatibel. Kompatibel tidak berarti sama. Mari kita lihat. Pada baris ini, kita membuat sebuah variabel dengan nama point bonus yang bertipe byte dan diberikan nilai 3. 3 merupakan sebuah bilangan bulat dan byte merupakan tipe data untuk bilangan bulat, berarti keduanya kompatibel. Berikutnya, kita membuat sebuah variabel dengan nama jumlah pekerja yang bertipe short dan diberikan nilai 5.000. 5.000 merupakan sebuah bilangan bulat dan short adalah tipe data untuk bilangan bulat, berarti keduanya kompatibel. Berikutnya, kita membuat sebuah variabel dengan nama luas Indonesia yang tipenya adalah long. Long merupakan sebuah tipe data untuk bilangan bulat dan nilai yang diberikan juga sebuah bilangan bulat, berarti sudah kompatibel.
Berikutnya, kita membuat sebuah variabel dengan nama nilai quiz 1 yang bertipe float. Float merupakan tipe data untuk bilangan real. Dan nilai yang diberikan 90,55 merupakan tipe bilangan real. Berarti sudah kompatibel. Terakhir, kita membuat sebuah variabel dengan nama tinggi badan yang bertipe double. Double merupakan sebuah tipe data untuk bilangan real. Dan nilai yang diberikan 180 merupakan bilangan bulat. Di sini terjadi proses penyimpanan sebuah data yang bertipe bilangan bulat ke dalam sebuah variabel yang bertipe bilangan real. Berdasarkan tabel yang tadi kita bahas, kita tahu tipe data untuk menyimpan bilangan real selalu berkapasitas lebih tinggi daripada tipe data apapun yang digunakan untuk menyimpan sebuah bilangan bulat. Berarti, dalam proses ini tidak akan terjadi kehilangan presisi data. Artinya, antara tipe data dengan nilai yang diberikan sudah kompatibel. Secara sederhana, kompatibilitas itu seperti ketika kita sedang bermain permainan ini. Kita hanya perlu memastikan bahwa data yang ingin kita simpan, shape-nya yang mau kita taruh dalam lubang, itu harus muat dengan lubang tempat kita menyimpannya. Kita akan melihat bagaimana caranya menggunakan tipe data numerik dalam kode program. Nah, ini sudah ada kodenya nih. Kita lihat dulu nih, gimana sih hasilnya. Java, kita compile ya, Java C, nama programnya adalah demo.java. Oke, sudah dikompil. Sekarang kita jalankan. Kita hapus .java-nya, kita hapus Java C-nya, kemudian kita enter. Wah, ini dia. Jadi kode ini akan menghasilkan output 4 minus 3, minus 3.0, dan 1 juta.0. Yuk, sekarang kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam setiap baris program tersebut. Pada baris pertama, kita membuat sebuah variabel dengan nama jumlah kamar yang tipenya short. Ini baru deklarasi, jadi belum ada isinya. Variabel yang tadi kita buat, sekarang kita isi dengan 4. Sekarang kita akan mencetak isi dari variabel jumlah kamar. Karena isinya 4, maka yang tercetak juga 4. Setelah itu, variabel jumlah kamar kita ubah isinya menjadi minus 3. Nah, karena kita ubah, berarti angka 4 yang tadi tersimpan akan langsung diganti dengan angka minus 3. Sekarang kita catat lagi isinya. Karena isi yang sekarang adalah minus 3, maka yang tercetak juga minus 3. Nah, kita sekarang membuat sebuah variabel baru namanya harga kamar yang tipenya double, tipe bilangan real. Dan nilai yang ada dalam jumlah kamar, kita copy isinya, kita copy nilainya ke variabel baru ini. Karena harga kamar merupakan sebuah variabel bertipe bilangan real, maka nilai yang tersimpan bukan lagi minus 3, tetapi minus 3.0, minus 3.0. Kalau variabel tadi kita print isinya, maka yang tercetak juga sama, yaitu minus 3.0. Nah, sekarang kita ubah nih nilai harga kamar variabel yang tadi dengan 1E6. Makhluk ajaib apa lagi ini? Ternyata 1E6 ternyata berubah menjadi 1 juta. Berarti 1E6 itu bisa disamakan dengan 1 dikali 10 pangkat 6. Sekarang kita coba print nilai yang ada di sana. Ternyata yang keluar adalah 1 juta. Bukan 1E6. Jadi dia menggunakan, karena masih mungkin untuk di print, dia mencetak apa adanya sesuai dengan data yang disimpan. Satu hal lagi nih, ketika kita mencetak harga kamar yang terakhir, dia dicetak ke samping, ke sebelah kanannya dari minus 3.0. Nah, hal ini terjadi karena ketika kita mencetak harga kamar yang sebelumnya, kita menggunakan perintah print, bukan print ln, sehingga tidak ada perintah untuk menambahkan enter setelah dia mencetak. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, tipe data untuk bilangan bulat adalah byte, short, int, dan long.
Kedua, tipe data untuk bilangan real atau floating point adalah float dan double. Ketiga, tipe data dan nilai yang disimpan dalam suatu variabel harus kompatibel, bukan serupa. Terakhir, presisi data dapat berkurang atau hilang ketika terjadi transfer data dari sebuah tipe data yang berkapasitas tinggi ke sebuah tipe data yang berkapasitas rendah. Kita sambung lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk mencoba dan berlatih, karena mendengarkan saja tidak akan pernah bisa membuat kamu bisa mengoding.